Kemana arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana dan video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas di 3 pair. Yang pertama adalah gold terlebih dahulu, lalu Euro USD dan juga GBP USD. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh cari beberapa playlist di atas gue taruh, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan sebelum kita mulai ada baiknya kita lihat dulu ya untuk news hari ini ada apa aja yang besar-besar. Dan ini untuk hari Rabu ya, untuk big newsnya saya udah filter yang merah dan oranye saja. Di sini jam 7:30 ada USD, core durable good dan durable good orders, yang dimana ini bukan news yang sangat mengerikan karena biasanya itu yang sangat volatile itu FOMC, lalu CPI dan NFP ya, dan ini nggak ada hari ini, jadi saya rasa cukup aman-aman saja. Dan kita akan bahas dulu dari gold ya, kita lagi posisi sell dan saya akan sedikit kasih penjelasan mengenai gold. Saya hapus dulu semuanya. Oke, kita pertama selalu melihat dari tren terlebih dahulu ya. Kita lihat trennya bagaimana, lalu support dan resistance. Setelah itu baru kita sedikit masuk ke dalam ke lower time frame-nya untuk melihat price action di dalamnya. Oke, untuk si gold ini dari sisi daily chart terlihat jelas trennya naik ya. Trennya naik. Lalu, tapi kalau kita perhatikan lebih detail di sini, dia sempat membentuk yang namanya rising wedge. Di sini bentuk rising wedge dan dia udah ada break ke bawah sedikit untuk dari sisi patternnya. Lalu kalau kita mundurkan juga ke weekly misalkan, nah kita akan melihat bahwa level si gold ini sebenarnya sudah berada di level resistance ya, dan dia reject dari level resistance. Resistance kuatnya adalah sekitar 2037 kemarin. Jadi memang ada sedikit tekanan ke bawah untuk saat ini ya, at least di lower time frame-nya, karena di daily chart juga ada rising wedge yang udah nge-break ke bawah. Dan kita coba masuk ke lower time frame H4 untuk melihat bagaimana pergerakan harganya. Nah, dari H4 apa yang bisa kita lihat? Ini sebenarnya dia setelah turun dia agak sideways ya. Di sini ada 3 garis sejajar. Saya bikin trend line di sini. Trend line merupakan liquidity ya, artinya ada potensi si gold ini kalau dia ketemu price action yang bagus, itu dia akan nge-break daripada trend line di sini. Karena trend line merupakan liquidity di mana di bawah daripada level trend line ini ada level stop loss ya. Jadi kalau misalkan dalam posisi seperti ini, misalkan ada yang buy di bawah, biasanya stop lossnya berada di bawah level sini ya, 1970. Jadi kalau di sini price actionnya bagus, dia ada potensi untuk menekan harga ya, menembus trend line di bawah sini untuk ketemu demand yang lebih kuat di bawahnya ya, sekitar 1961-an baru dia memantul. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat ke kiri juga di sini terlihat dia membentuk, kita ganti jadi line ya, low, high, lower, low, higher, high. Jadi ini kita marking, kita ganti ke candle lagi ya. Nah, level tersebut merupakan area demand yang saya rasa kuatnya karena dia di bawah daripada trend line liquidity, dan harusnya jadi potensinya adalah dia turun dulu sekitar 1960-an. Mungkin setelah itu baru terjadi pantulan naik ke atas gitu ya. Jadi ini adalah demand area yang cukup penting ya. Nah, posisinya saat ini saya bearish ya. Saya bearish artinya saya mengharapkan harga turun ke bawah. Kita lihat juga di sini dia membentuk high, low, higher high sedikit, lalu lower low. Jadi di atas ini ada level yang cukup penting juga, yang merupakan resistance penting ya, atau Quasimodo level di sini. Kalau kita ganti jadi line juga lebih kelihatan. Nah, artinya di sini saya sudah berpandangan bahwa ini akan jatuh ke bawah dengan harapan dia nembus daripada trendline liquidity di sini. Oke. Nah, untuk ke lower time frame, bagaimana cara kita entry ya? Di sini saya gunakan indikator kill zone ya, saya matikan saja. Ini adalah indikator yang menyatakan sesi Asia support dan resistennya di mana. Nah, di sini kita perhatikan dia membentuk sudah, kita ganti jadi line dulu ya supaya lebih jelas. Ya, di sini naik support, naik new high. Lalu di sini dia nge-break support yang di 1997 dan ada beberapa support yang di break. Dan jadi harusnya ini dia retest ya untuk ngambil support become resistant lalu jatuh.
So itu yang kita lakukan, kita berharap si gold ini jatuh ya, at least dia masuk kembali ke bawah ke 1980. Jadi kalau dari posisi saat ini cukup lumayan ya, bisa 100 hingga 151 pips untuk goldnya, apalagi kalau dia jebol daripada trendline tadi. Jadi saya bearish di gold, dan saya rasa cukup aja untuk gold ya, cukup jelas arahnya. Dan selalu ini adalah mapping ya, jadi yang namanya trading kita selalu prediksi, bisa saja salah, dan kalau salah kita pasang stop loss ya. Dan untuk kasus si gold ini mungkin stop lossnya di atas swing high di sini ya, yang sekitar 70-an pips ya. Jadi dengan risiko 70 pips, kalau kita dapat TP 100 hingga 150 pips, risk rewardnya itu bagus. Oke, nextnya di Euro USD. Kita akan lihat dulu dari daily chart ya. Pertama tren naik ya. Trennya naik, di sini dia pecah resistance sedikit 1.1033 ya. Lalu setelah itu dia turun dan membentuk double top ya. Jadi price actionnya ada double top, lalu candlestick terakhir ada bearish engulfing. Jadi dengan double top dan bearish engulfing di sini ya, untuk hari ini saya berpikiran untuk mencari sell ya si Euro USD ya, at least untuk pergerakan hari ini. Kita lihat ke lower time frame-nya seperti apa. Nah, di sini untuk di lower time frame ya, kita lihat juga ada trend line di sini. Ya, di sini dia 1, 2, 3, pokoknya beberapa garis, lebih dari 3 titik. Kita ambil jadi trend line, dan harapannya trend line ini dia bisa dijebol ke bawah ya. At least balik lagi ke 1.0912 di sini, 0920 hingga 0915 ya, Euro USD. Jadi bearish, dan kalau kita lihat candlestick pattern di H4-nya juga, di sini dia candlenya makin lama merahnya makin kuat ya. Dan di sini adalah ketika candle terakhirnya merahnya kuat ya, kita marking di level 1.1009, turunin ke lower time frame. Nah, di sini saya munculkan kembali indikator sesi Asia, dia udah nembus ke atas, jadi harapannya dia balik ke atas ini 1.1010 ya, untuk dicari rejection di level tersebut untuk melanjutkan pergerakan harga kembali ke bawah, dan final TP-nya adalah dia ke demand awalnya di sini. Oke, jadi cukup lumayan pergerakan harganya kalau misalkan kita bisa dapat di area atas ya untuk nge-sell. Jadi ini saya tunggu, harapannya bisa dapat pergerakan harga 90 pips ke bawah. Oke, nextnya di GBP USD. Kita balik ke daily chart ya, dan di sini kita analisa dulu dari higher time frame daily chart. Oke, tren juga naik. Di sini juga pecah-pecah resisten, dan pergerakan harga price action terakhir dia cukup jelas di sini membentuk head and shoulder ya. Jadi head and shoulder, ini bahu kiri, ini kepalanya, ini bahu kanan, dia udah reject dari 1.2502. Candlestick terakhir juga bearish engulfing di daily chart. Jadi di sini saya berfokus untuk mencari sell dengan harapan si trend line di bawahnya ini akan ditembus ya. Dan kita lihat ke H4, ini adalah trend line yang menjadi liquidity ya. Harapannya di bawah level trend line ini ada orderan sell stop yang akan membawa harga turun ke bawah. At least ya, at least untuk dia ngetes level yang lebih rendah di sini. Karena kalau kita perhatikan ya, level di bawahnya ini merupakan low, high, lower low, higher high. Jadi ini demand area yang cukup kuat. Oke, levelnya adalah 1.2305. Jadi di bawah trend line di sini ada demand yang lebih kuat, dan harapannya ini bisa mantul di situ ya. Levelnya adalah 1.2307. Dan kondisi saat ini saya berpikiran untuk mencari posisi sell ya di area atas di sini, karena di sini candlenya terlihat di sini membesar ya di H4. Dan kalau kita lihat ke kiri juga ada resisten yang cukup penting di sana. Levelnya adalah 1.2453. Kita turunin ke M30 atau H1 ya. Dan inilah yang saya tunggu ya, levelnya di atas ini. Harapannya terjadi rejection ya di level atas untuk dicari tradingan sell ke bawah. Dan ini tadi ya, untuk final TP-nya bisa sampai ke bawah sini 137 pips. Tentunya risk to reward ratio kita harus perhatikan. Biasanya kita trading nanti pasang stop loss, misalnya kalau entry-nya di sini stop loss-nya bisa 30 hingga 40 pips.
Lalu misalkan dia bergerak turun ya 1:1 atau 1:1,5, misalkan dia bergerak 50 pips atau lebih, kita geser stop loss ke entry point, kita take profit parsial dan kita amankan posisi. Jadi kalau seandainya dia turunnya nggak sampai final target dan dia berbalik arah, at least kita udah ada partial profit. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.